Kalau kamu pencinta film science fiction atau fisika luar angkasa, pasti udah nggak asing sama film Interstellar. Jadi film ini benar-benar luar biasa karena emang berhasil menggabungkan teori fisika dengan visual yang sangat memukau. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin kita benar-benar bisa masuk ke dalam lubang hitam seperti yang dilakukan oleh Cooper di film tersebut? Di video kali ini kita bakalan ngebahas hal ini dari perspektif ilmiah sekaligus menghubungkannya dengan beberapa adegan film. Jadi siapin pikiran kalian buat menjelajahi misteri kosmos yang penuh dengan misteri ini. Halo semuanya, selamat datang di EdWD Channel. Yang belum tahu apa itu lubang hitam, jangan lupa subscribe biar sama-sama tahu nonton video ini. Cus. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita pahami dulu apa itu lubang hitam. Jadi, lubang hitam itu adalah objek kosmik dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga apapun, bahkan cahaya, tidak bisa lepas darinya. Secara ilmiah, lubang hitam terbentuk ketika sebuah bintang masif kehabisan bahan bakar nuklirnya dan runtuh di bawah gravitasi sendiri. Nah, sebetulnya lubang hitam itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada event horizon atau batas titik tanpa kembali. Event horizon atau cakrawala peristiwa adalah batas terluar dari sebuah lubang hitam. Begitu sebuah objek melintas event horizon, gravitasi lubang hitam menjadi sangat kuat sehingga nggak ada yang bisa ngelariin diri darinya, termasuk juga cahaya. Ini adalah titik tanpa kembali karena nggak ada informasi atau objek yang bisa keluar setelah ngelewatin batas ini. Wah, serem banget ya. Itulah sebabnya lubang hitam tampak gelap karena ya emang cahaya yang masuk tak pernah kembali, nggak akan bisa kembali lagi gitu. Jadi, event horizon ini terbentuk ketika sebuah bintang raksasa runtuh di bawah gravitasinya sendiri dan juga menciptakan sebuah lubang hitam. Nah, pada saat itu gravitasi menjadi sangat kuat hingga menciptakan batas ruang dan juga waktu yang kita sebut event horizon. Semakin besar masa lubang hitam, semakin besar pula radius event horizonnya yang dikenal sebagai radius Schwarzschild. Nah, salah satu fenomena menarik yang terjadi di dekat event horizon adalah gaya tidal atau gaya pasang surut yang menyebabkan spaghettifikasi. Ketika objek mendekati event horizon, bagian tubuh yang lebih dekat dengan lubang hitam bakalan tertarik lebih kuat daripada bagian yang lebih jauh. Ini menyebabkan objek menjadi sangat memanjang, kayak spaghetti gitu, hingga atom-atom di dalamnya terpisah. Spaghettifikasi membuat objek apapun yang mendekati lubang hitam mengalami deformasi dan pada akhirnya hancur. Yang kedua ada bagian singularity atau inti lubang hitam yang sangat misterius. Singularity adalah inti dari lubang hitam, sebuah titik di mana seluruh massa lubang hitam terkonsentrasi. Nah, di sini gravitasi mencapai nilai tak terbatas dan ruang serta waktu melengkung tanpa batas. Singularity adalah tempat di mana semua hukum fisika yang kita pahami udah nggak berlaku lagi. Wah, udah kayak di alam baka aja ya. Teori relativitas umum yang menjelaskan gravitasi nggak mampu menjelaskan kondisi di singularity. Nah, karena gravitasi di singularity mencapai nggak terhingga, efeknya menciptakan keadaan ekstrim di mana waktu, ruang, energi, dan materi semuanya melebur. Fisika modern belum bisa memprediksi atau memahami sepenuhnya apa yang terjadi di titik ini. Inilah yang membuat singularity ini menjadi salah satu misteri terbesar dalam fisika teoritis. Banyak ilmuwan menduga bahwa di singularity ini kita membutuhkan teori yang lebih kuat seperti teori gravitasi kuantum buat bisa ngejelasin fenomena-fenomena apa aja yang terjadi di sana. Nah, karena singularity melibatkan gravitasi yang sangat kuat dan ukuran yang sangat kecil, banyak fisikawan percaya bahwa teori kuantum bisa menjadi kunci untuk memahaminya. Salah satu pendekatan adalah teori loop quantum gravity atau teori string. Tetapi ya saat ini masih dalam tahap pengembangan dan juga belum ada teori pasti. Harapan terbesar adalah suatu saat kita dapat menggabungkan relativitas umum dengan mekanika kuantum buat memahami singularity ini dengan lebih baik. Nah, oke. Kalau sebelumnya kita ngebahas tentang bagian-bagian dari lubang hitam biar kalian ngerti gimana sih konsepnya lubang hitam. Sekarang kita masuk ke apa yang terjadi jika kita masuk ke lubang hitam. Apakah benar-benar apa yang terjadi dalam film Interstellar atau sebenarnya bukan? Nah, kita bakalan bahas. Oke, inilah bagian yang menjadi dasar dari banyak perdebatan para ilmuwan di luar sana.
Menurut teori relativitas Einstein, gravitasi lubang hitam sangat kuat sehingga bakalan menyebabkan apa yang disebut spaghettifikasi. Ini adalah proses di mana tubuh bakalan ditarik dan juga memanjang, seperti pasta spaghetti yang sering kalian makan. Setiap atom di tubuh kita akan ditarik dengan kekuatan yang berbeda karena perbedaan gravitasi yang sangat ekstrim antara kepala dan juga kaki. Ini secara teoritis akan menghancurkan objek apapun yang mendekatinya, membuat perjalanan melintasi lubang hitam menjadi mustahil buat bertahan hidup. Di Interstellar, Cooper dan robot TARS akhirnya masuk ke lubang hitam yang disebut Gargantua. Jadi mereka itu melewati event horizon dan Cooper menemukan dirinya dalam struktur 5 dimensi yang disebut Tesseract, di mana dia itu bisa melihat waktu sebagai dimensi yang bisa diakses. Ini juga memungkinkan Cooper buat berkomunikasi dengan masa lalu dan juga mengirim pesan ke putrinya. Jadi di film ini itu menggambarkan ide bahwa lubang itu mungkin memiliki dimensi tambahan yang bisa diakses. Dan gagasan ini sebenarnya berasal dari teori gravitasi kuantum. Dalam beberapa hipotesis, lubang hitam mungkin menghubungkan berbagai dimensi atau alam semesta paralel. Namun penting buat dicatat bahwa ini adalah spekulasi dan belum ada bukti ilmiah yang kuat yang mendukungnya. Oke, kita masuk ke bagian teori wormhole atau lorong cacing di dalam film Interstellar. Jadi salah satu kenapa Interstellar begitu menarik secara ilmiah adalah karena menggunakan konsep wormhole. Dalam teori relativitas Einstein, wormhole itu adalah jalur teoritis yang bisa menghubungin dua titik di ruang dan waktu. Jadi, jika sebuah wormhole benar-benar ada dan juga stabil, itu memungkinkan kita buat motong jarak jauh melalui ruang dan juga waktu, tanpa harus memasuki lubang hitam. Namun, apakah kita benar-benar bisa menemukan wormhole yang stabil buat dilalui? Menurut fisikawan seperti Kip Thorne yang menjadi konsultan ilmiah Interstellar, wormhole mungkin ada, tapi belum ada bukti nyata tentang eksistensinya atau stabilitasnya. Buat saat ini, konsep ini masih menjadi bagian dari sains yang teoritis. Oke, coba bayangin jalan pintas di peta. Alih-alih mengelilingi gunung, kamu bisa ngebuat terowongan buat memperpendek perjalanan. Tapi ya, tentu saja menciptakan terowongan di ruang waktu lebih sulit daripada sekedar membuat jalan pintas di peta. Kalau di peta, kalian tinggal tarik garis saja, itu udah masuk jalan pintas kan? Tapi nggak semudah kalian mencobanya secara langsung. Begitulah kurang lebih konsepnya. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan aja. Jadi, apakah kita bisa benar-benar masuk ke lubang hitam seperti di film Interstellar? Secara ilmiah, jawabannya adalah sangat tidak mungkin. Gravitasi dan proses spaghettifikasi membuat hampir mustahil bagi manusia atau benda apapun buat masuk ke lubang hitam dan juga bertahan hidup di dalamnya. Namun film Interstellar tetap memberikan perspektif yang menarik dan juga spekulatif, terutama dengan dukungan ilmiah dari fisikawan Kip Thorne. Ini menunjukkan bagaimana fiksi ilmiah dapat memperkenalkan kita pada konsep-konsep ilmiah yang begitu kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan memicu rasa ingin tahu kita tentang alam semesta. Jadi meskipun kita gak bisa masuk ke lubang hitam dalam waktu dekat, ya siapa tahu apa yang kita bisa pelajari di masa depan bisa ngebantu kita masuk ke lubang hitam. Sains itu selalu bergerak maju, dan mungkin aja suatu hari nanti kita bakalan nemuin rahasia lain dari alam semesta ini. Terima kasih kalian yang udah menonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tinggalin komentar di bawah tentang konsep ilmiah lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. See you on next videos. Bye.